Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya kita sudah bicara ke badan usaha yang non-badan hukum, maka hari ini kita mulai ke badan usaha yang berbadan hukum. Dan bentuk pertama yang akan kita pelajari di materi badan usaha yang berbadan hukum ini adalah mengenai perseroan terbatas atau sering dikenal dengan istilah PT atau dengan singkatan PT yang sudah familiar di telinga teman-teman semua. Baik, untuk pengertian dari perseroan terbatas itu sendiri, kita lihat di Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 tahun 2007. Ya, perseroan terbatas di sini adalah badan hukum yang merupakan yang perlu digarisbawahi di sini persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nama lainnya ya mungkin dikenal Anda kalau lihat ya LTD ya atau Limited Company, Limited Liability Company di Inggris atau di Belanda di sini Namlos Vennootschap atau NV. Lima hal pokok dalam PT, dia merupakan badan hukum yang artinya dia sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya, ownernya. Persekutuan modal artinya modal dasarnya harus berbentuk saham atau terbagi dalam saham-saham. Didirikan berdasarkan perjanjian ya, PT didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha tertentu, jadi harus jelas maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang jelas, memenuhi persyaratan undang-undang. Pendirian PT harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maksud dan tujuan dari perseroan terbatas, dasar hukumnya di sini di pasal 2 Undang-Undang PT, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan. Pentingnya pencantuman ya jika tidak maka dianggap cacat hukum atau ada legal defect-nya dan keberadaannya menjadi invalidate atau tidak valid. Pencantuman maksud dan tujuan di sini intinya di saat pembuatan akta pendirian ya. Tujuan lain, maksud dan tujuan PT, ya dari yang pertama adalah melindungi pemegang saham maupun investor dalam perseroan tersebut, memastikan pengurus perseroan tidak melakukan kontrak yang spekulatif ya di luar dari tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Menjaga pengurus agar tidak melakukan transaksi di luar maksud dan tujuan yang telah ditentukan dan rumusan maksud dan tujuan itu harus spesifik dan tidak implisit. Klasifikasi perseroan menurut Undang-Undang PT, perseroan diklasifikasikan menjadi dua, ada perseroan publik maupun perseroan terbuka ya. Kalau perseroan publik di pasal 1 ayat 8 Undang-Undang PT, perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal di setor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriterianya di sini kayak saham dimiliki paling nggak 300 pemegang saham, punya modal disetor minimal 3 miliar atau kriteria lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jadi kalau di luar itu dia adalah PT biasa bukan PT publik yang modal dasarnya itu minimal adalah 50 juta. Ya, tapi kalau perseroan publik di sini harus mencapai 3 miliar dan punya paling tidak 300 pemegang saham. Perseroan terbuka ya, tadi sudah publik, sedangkan ini terbuka ya. Di sini perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga ciri yang utamanya adalah dia menawar
menyerahkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat melalui PO apa public offering ya di bursa efek atau mungkin teman-teman sering dengar dengan istilah IPO ya. Dan dia memang sudah memenuhi kriteria dari perseroan publik tadi, diantaranya modalnya 3 miliar ataupun di situ perusahaannya punya 300 pemegang saham. Pendirian PT, syarat utama didirikan oleh dua orang atau lebih, berbentuk akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil saham, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum ya. Kemudian di sini pendirian oleh dua orang atau lebih ya. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih yang dapat berupa orang perorangan ataupun badan hukum. Jadi PT itu bisa didirikan oleh orang per orang maupun orang dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum. Itu yang ada di pasal 7 ayat 1. Pendiri orang yang secara sengaja mengambil bagian dalam mendirikan perseroan dan mengambil langkah-langkah penting. Pendirian dilakukan berdasarkan perjanjian secara konsensual dan juga kontraktual. Akta notaris itu harus berbahasa Indonesia ya. Di sini dalam bentuk akta, di sini akta notaris sebagai alat bukti ya, dia bersifat solemnitas kaus wajib dan jika tidak dibuat maka dia nggak akan dapat pengesahan. Ya, bahasa Indonesia, semua hal yang melekat pada akta pendirian, anggaran dasar, keterangan lainnya harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian setiap pendiri wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan. Akta harus memuat rincian jumlah dan nilai nominal saham yang diambil. Kemudian pasal 7 ayat 4 perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum suatu perseroan. Organ perseroan ya sebagai badan hukum dia ada organ untuk bertindak ada 3 ya. Pertama adalah rapat umum pemegang saham, yang kedua direksi, dan yang terakhir adalah dewan komisaris. Kemudian yang pertama direksi ya. Direksi di sini organ perseroan yang berwenang untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroannya. Ya, sehingga dia punya tugas ganda. Yang pertama melaksanakan pengurusan perseroan, yang kedua dia melakukan perwakilan perseroan, mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Ya, jadi dia kayak ya bahasa paling gampangnya direkturnya ya, jajaran direkturnya atau jajaran direksinya, ada direktur utama CEO-nya, kemudian ada direktur-direktur lain yang membantu dari direktur utama. Itu yang dikatakan sebagai dewan direksi. Tanggung jawab pribadi direksinya di sini yang pertama ada fiduciary duties ya, direksi wajib menjalankan tugas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap kewajiban ini mengakibatkan akan timbulnya tanggung jawab pribadi direksinya. Di pasal 97 ya, tanggung jawab pribadi timbul jika direksi bersalah atau dia lalai dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kewajiban direksi terhadap perseroan ya, yang pertama mendaftarkan dari akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan juga mengumumkan perseroan. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, menyelenggarakan pembukuan perseroan dan juga melaporkan kepemilikan sahamnya pada perseroan. Kemudian ke hak-hak direksi di sini, hak mewakili untuk dan atas nama perseroan, hak memberikan kuasa tertulis kepada orang lain untuk bertindak atas nama perseroannya, hak mengajukan permohonan pailit ya, tentunya setelah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, hak mendapatkan gaji, tunjangan dan lain sebagainya sesuai dengan anggaran dasar. Ketentuan hukum yang berlaku di sini pasal 4 terhadap perseroan berlaku undang-undangan ini, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundangannya. Sehingga urutan hukumnya yang pertama adalah UU PT, kemudian anggaran dasarnya, kemudian peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan PT tersebut.
Ya, sehingga di sini kalau Anda lihat bagannya ya di sini perseroan terbatas di sini dia merupakan investasi modal ya kekayaan perseroan terbatas dari para pemegang-pemegang sahamnya ini dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham ya perseroan menjadikan perseroan terbatas sehingga ketika ada utang dengan pihak ketiga maka yang bertanggung jawab ya perseroan terbatasnya tidak sampai ke harta pribadi baik kepada direksi maupun kepada pemegang sahamnya ya jadi dia akan berdiri sendiri karena dia menjadi badan hukum dipersamakan posisinya dengan manusia sehingga bertanggung jawab sendiri sebagai suatu perseroan terbatas. Tanggung jawab perdata perseroan itu seperti apa ya? Di sini tanggung jawab perdata perseroan ya. Tanggung jawab kontraktual lahir dari perjanjian yang dibuat perseroan dengan pihak lain ya. Kaitannya dengan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian mengikat sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikat baik ya. Masih ingat ya asas Pacta Sunt Servanda ya masuk ke sini. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum berdasarkan 1365 KUH Perdata, perseroan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Sementara kalau tanggung jawab pidana dari perseroan, konsep tanggung jawab pidana korporasi atau vicarious liability ya di sini diadopsi dari hukum perdata sehingga memungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana yang lebih luas dan adil terhadap majikan atau korporasi atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya yang teman-teman sudah familiar dengan itu, PT itu ada bentuk yang baru lagi yang dikatakan sebagai PT perseorangan. Ya, ini adalah bentuk baru dari perseroan terbatas di mana kalau tadi sudah disebutkan perseroan terbatas itu didirikan oleh minimal dua orang yang kerjasama, tapi ada satu yang namanya PT perseorangan yang ini memang ditujukan khusus ya kepada usaha menengah dan kecil atau UMK. Ya, jadi di sini model badan hukum yang dirancang untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Karakteristiknya dimiliki oleh satu orang sebagai pemegang saham tunggal yang juga dia merangkap sebagai direktur. Tujuan utamanya memberikan akses kepada usaha menengah maupun kecil di sini untuk punya status badan hukum tanpa prosedur yang rumit ya. Dari skala permodalan juga akan sangat terbantu ya. Oke. Kemudian pengaturannya ya ada di pasal 109 ya di Undang-Undang tentang Cipta Kerja sehingga mengubah definisi PT dalam Undang-Undang PT dapat didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia sebagai pemegang saham tunggal ya dan status badan hukumnya diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum. Dan definisi dari UMK sendiri itu ya dia dijelaskan juga kalau memang usaha mikro itu kalau aset maksimalnya adalah 1 miliar dan omset maksimalnya adalah 2 miliar. Sementara kalau usaha kecil asetnya antara 1 sampai 5 miliar dan omset antara 2 sampai 15 miliar ya. Batasan ini diperbarui untuk memastikan UMK mendapatkan perlindungan dan kemudahan termasuk dalam pendirian PT perorangan. Sehingga kalau sudah di atas ini, maka tidak bisa lagi menjadi PT perseorangan, tapi harus bergeser menjadi PT biasa. Begitupun juga kalau ada penambahan modal, penambahan orang. Nah, itu tidak bisa karena untuk PT perseorangan dia hanya tunggal. Jadi kalau ada tambahan orang, maka dia akan berubah menjadi PT konvensional atau PT biasa yang tunduk pada Undang-Undang PT yang beda dengan PT perseorangan yang khusus ini. Kemudian di sini beberapa karakteristik dan juga tujuan dari PT perorangan. Ya, status badan hukum terpisah ya. Jadi sama ya bedanya dengan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum kalau yang itu tanggung jawabnya keseluruhan sampai ke kekayaan pribadi tapi kalau dia PT perseorangan maka ada pemisahan aset
ya, sehingga harta perseroan atau harta perusahaannya tidak sama dengan harta pribadi, sehingga kalau terjadi kebangkrutan itu tidak akan sampai ke kekayaan pribadinya, tapi hanya di aset perusahaannya. Tanggung jawab terbatas, pengusaha hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor saja. Fleksibilitas modal, tidak ada batasan modal minimal ya, karena kalau untuk PT kan tadi 50 juta ya. Kemudian pelaporannya sederhana ya, karena punya pemegang sahamnya cuma satu ya. Kemudian legitimasinya meningkat ya, kepercayaan dari mitra bisnis dan konsumen karena sudah berbadan hukum. Jadi untuk partner bisnisnya lebih comfort dengan itu. Akses pembiayaannya memungkinkan UMK mengakses pembiayaan formal seperti pinjaman bank karena tadi udah merupakan badan hukum. Tujuannya jelas mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan dari UMK ya, usaha menengah kecil ya, termasuk juga mikro ya. Begitu ya untuk perseroan terbatas ya, baik itu perseroan terbatas yang biasa maupun yang terakhir tadi kita bicara perseroan terbatas yang untuk perseorangan ya. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjut ke materi berikutnya di minggu depan. Demikian dari saya untuk kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.